Iya, Ustaz. 426. Proses. Oh, 426. Baik, kita mulai. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syams akhara zuhra ila waktu asri. Rasulullah apabila berangkat sebelum matahari gelincir, dia akhirkan zuhur sampai waktu asar. Tsumma nazala, habis itu turun. Fajama'a bainahuma, dia jamak antara keduanya. Fa in zaghatis syamsu qabla ayyar tahil, kalau berangkat matahari udah gelincir sebelum dia berangkat. Sholat zuhra summa rakib. Ya sholat zuhur kemudian berangkat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil hakim fil arba'in bil isnadis sahih. Sholat zuhra wal asra summa rakib. Tuh, ini yang sering saya bilang. Kalau jamak masih di rumah boleh dilakukan. Kalau berangkat safar matahari udah gelincir, artinya udah masuk zuhur. Nabi sholat zuhur lalu sholat asar tuh di jamak. Summa rakib, baru berangkat. Wali Abi Nuaim fi Mustakhraj Muslim, dalam hadis Abu Nuaim ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Karena idza kana fi safar, apabila safar, fazalatis samsu sholat zuhra wal asra jami'an. Terus matahari gelincir, sholat ya zuhur sama asar. Sumar tahal. Sama. Coba Pak, barangkali di catatan kaki ada penjelasan lebih luas. 226. Qauluhu irtahal aisaro fi asna'i safarihi ba'dan nuzul wal istirahah. Irtahal artinya dia berangkat di tengah perjalanannya setelah mampir berhenti istirahat. Tazighu syamsu aytazul, gelincir, an wasatis sama, dari tengah langit. Shalla zuhra summa rakib. Az-zahir annahu kana yusalli zuhra wahdah. Maksudnya dia sholat zuhur saja. Itu hadis yang 426. Wala yadhammu ilaihil as, tidak digabung dengan asar. Walakin hadzal mafhum maskut anhu. Konsep ini, pengertian ini itu diiyakan gitu maksud anhu. Waqad sabata min riwayatil Hakim wa Abi Naim, sementara dalam riwayat Hakim dan Abu Naim, kama ahala alaihim al-musannif, seperti diselang oleh Imam Musannif, annahu sholla zuhra wal asra jami'an. Dia sholat zuhur dan asar di jamak. Kalau lagi berangkat matahari udah gelincir gitu maksudnya. Matahari udah gelincir. Iya. Ai fi waktu Maksudnya zuhur. gimana? Ya, Maksudnya gimana jadinya? apa? Maksudnya gimana? Jadi kalau sebelum zuhur nggak dijamak gitu. Belum datang waktu zuhur. Ya dia berangkat aja udah. Cuma baru jam 11 berangkat udah. Pas tempat istirahat udah zuhur. Udah zuhur sama asar. Tapi kalau berangkatnya udah datang waktu zuhur. Masih di rumah. Dia sholat Kalian jamak zuhur. gitu. Habis itu dia sholat asar. Baru berangkat. Itu tadi keterangannya begitu. Iya.
Ah. Wafi 467 sekarang. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala. Dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk. Kami keluar, maksudnya berangkat pergi pada pertempuran Tabuk. Fakana yusalli zuhra wal asra jami'an. Tuh. Dia sholat zuhur sama asar di jamak. Nah, tentu setelah masuk zuhur. Tentu terkait dengan keberangkatan. Seperti hadis sebelumnya 2426. Ya, Gimana? iya. Berangkat Tabuk jam udah gelincir matahari. Kita jam 12 lah gitu. Sholat zuhur sama asar dulu. Jamak. Baru berangkat perang. Eh, coba diangkat lagi, Pak. 427, 428 tuh, Pak. Oh iya, boleh. 427 catatan kakinya. Ada 26. Udah tadi ya? 26, 27 nggak ada catatan kaki. Ada tadi. Nah, itu data. Ini catatan kaki itu. 27 nggak 26. ada. Kita ke tagnya, Pak. Tagnya 427 berarti ya. Bahkan 428. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Ibnu Abbas berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsurus shalah fi aqalla min arba'ati burdin. Jangan kosor sholat. Jangan sholat kosor kalau pada jarak kurang dari 4 burd. Nama ukuran, ntar dijelaskan. Min Makkah ila Ghatafan. Ila Ghusfan. Dari Mekah ke Ghusfan. Itu kurang dari 4 burd. Ya rawahu Daraqutni bisnadin dhaif wa sahih annahu mauquf. Kaza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Ini catatan kakinya nih. 428. Qauluhu burud bidhammatain. Jamak barid wa huwa isna asyara mil, 12 mil. Wa arba' burud sama niat warbaun. Jadi 48 mil. Coba diangkat, Pak. 48 mil nih Pak Jamal yang tahu, dia pelaut ya. Ya, nah ini ada nih. Ghusafan bidomil ain ya. Bidomil ain. Apa gen itu? Pak gedein dikit Pak. Saya coba. Ya segini lumayan. Bidomil ain ala wazni Usman. Jadi Usfan. Korea Jami'ah ala bu'di samanina kilometer. Sebuah kampung dari Mekah sejauh 80 kilometer min Makkah, dari Makkah. Wal hadis qad ihtajja bihi man qala, hadis ini dijadikan dalil orang yang berpendapat innal qasra la yajuzu fi aqalla min arba'ati burd. 80 kilometer. Ya, itu belum boleh. Kosor ya. Ya, belum boleh. Lakinnahu la yasluhu lil ihtijaj. Tapi ini juga nggak bisa dijadikan dalil. Li'annahu min riwayat Abdul Wahhab bin Mujahid wa huwa matruk. Sebab diriwayatkan oleh Abdul Wahhab bin Mujahid, dia itu tidak dianggap. Ya, nasabuhu as-Sauri ilal kazib. Bahkan Imam Sauri menisbahkannya pada tukang bohong. Wa qala al-Azdi, Imam Azdi, la tahillu riwayah anhu. Enggak boleh mengambil riwayat darinya. Summa innahu lam yasma' hadzal hadis min abihi. Dia enggak dengar hadis ini dari bapaknya. Wa huwa munqati, karena itu hadisnya munqati. Wa dhaif,
La yuqawimul hadis sahih, tidak bisa memperkuat hadis sahih atau melawan hadis sahih alladzi yadullu ala jawazil qasri fi aqalla min hadhil masafah. Hadis lain menjelaskan boleh qasar di bawah jarak 80 km. Was-sahih huwal hadisul mauquf alladzi warada bilafzi. Yang benar hadis itu mauquf seperti dalam redaksi An Ibn Abbas kana yaqsuru sholat fi misli ma baina Makkah wa Taif. Ibnu Abbas mengqasar sholat pada jarak antara Makkah dan Taif. Wa fi misli ma baina Makkah wa Usfan, sementara antara Makkah dan Usfan. Wa fi misli ma baina Makkah wa Jeddah, antara Makkah dan Jeddah. Rawahul Imam Malik fil Muwatta. Antara Makkah ke Jeddah boleh qasar. Antara Makkah ke Taif boleh qasar. Oleh karena itu hadis yang tadi 428 jaraknya 80 km itu nggak benar gitu. Wa siyaqu hadzal hadis al mauquf laisa siyaq tahdid. Oleh karena itu irama ya, struktur kalimat hadis yang tadi itu 428 itu bukan struktur pembatasan jarak maksudnya. Coba ada lagi di bawahnya. Oh, sudah. Udah Pak. Kita ke hadis yang 429 mungkin. Tadi 428. Sekarang hadis 429. Nah, ini dia. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru. Sebaik umatku yaitu apabila bersalah dia minta maaf, mohon ampun. Wa idza safaru qasaru wa aftaru. Kalau safar dia qasar, dia buka puasa, enggak puasa. Akhrajahu Tabrani fil Awsat bisnadin dhaif wa huwa fi mursal Sa'id bin Musayyab. Pada hadis mursal Sa'id bin Musayyab indal Baihaqi mukhtasaran. Coba Pak kita lihat apa maksudnya nih 429. Wah, nggak ada Pak. 9 nggak ada. Jadi menurut keterangan hadis ini dalam perjalanan sebaiknya qasar. Kalau Ramadan sebaiknya, iya betul. Kalau lagi Ramadan sebaiknya tidak puasa. Seperti yang pernah saya. Iya Ramadan kan bulan puasa bu sabar. Sebaiknya jangan puasa gitu. Apa namanya? Kenapa namanya gitu? Ya rukhsah. Sebaiknya tidak puasa. Karena itu adalah rukhsah. Rukhsah itu dispensasi dari Allah. Ambil dong. Masa dikasih dispensasi nggak diambil? Kalau masih kuat kan? Kalau masih kuat mikul. Enggak, kayaknya sayang gitu nggak puasa, masih sanggup lah gitu. Itu malah lain lagi. Ini mau pakai hadis ini apa enggak? Kalau begitu namanya enggak pakai hadis ini. Gitu. Tuh lihat tuh. Iya, Punya hadisnya. masalahnya Ustadz kalau tidak puasa di bulan Ramadan kan kita harus mengganti di bulan lain. Itu kayaknya perasaannya lebih berat daripada di bulan Ramadan gitu puasanya. Iya, jadi baru yang Ibu Papa pada tanya itu hukumnya gitu. Hukumnya sunnah gitu. Tidak wajib untuk buka, tidak wajib untuk qasar gitu. Ya, tapi kalau
memang kayaknya enakan kosor. Nah, kita punya hadis ini, gitu ya. Mhm. Iya. Maka dulu pernah saya ceritakan begini. Ada pertanyaan serupa seperti yang Ibu kemukakan tadi. Eh, Hukum mengkosor dan pada buka puasa Ramadan pada waktu safar bagaimana? Gitu. Terus Nabi menjawab, Mhm. innaha sodakoh. Itu kan sedekah dari Allah. Hmm. Fakbalu sodakoh. Terimalah sedekah. Nah, orang berbeda pendapat tentang hukum mengkosor dan buka puasa saat Ramadan dalam perjalanan, berkutik, bergelut pada perintah fakbalu, terimalah sedekah. Terima sedekah kan Hmm. kalau kita lagi punya duit, kita anjurkan untuk orang lain aja. Saya sih punya duit gitu. Oleh karena itu, mau diambil tuh sedekah boleh, mau nggak diambil boleh. Itu maksudnya. Hmm. Ya, Oh. boleh kosor, boleh tidak. Tapi yang satu bilang, kalau ada orang sedekah ke kita, terus ditolak, nggak diterima, kan jadi tersinggung. Masing-masing punya argumentasi. Oleh karena itu, ketika kita mengkosor sholat lagi safar, itu maknanya secara psikologis sama dengan menghormati yang memberi sedekah. Paham ya? Ustaz tanya lagi. Tadi balik tadi Iya. untuk apa di Kosor ini tidak usah dengan 82 kilometer ya? Nah, itu terkait jarak ya. Jarak. Maka ya, terkait jarak safar, perdebatan ulama. Buku-buku fikih klasik itu pokoknya keluar rumah gitu kan. Itu Hmm. masing-masing keluar rumah. Lah kalau model dulu keluar rumah silaturahim kan nyebrang gunung. Jarak rumah Mhm. dengan rumah yang lain jauh. Itu juga kalau di daerah gitu. Nah, akhirnya ada hadis yang menjelaskan perjalanan sehari semalam dengan onta. Lalu diukur pakai kilometer pada fikih Hmm. modern. Kilometer berapa itu? Yang kita lihat di bukunya apa itu? Fikih Islam. Sulaiman Rasid 86 kilometer. Sehingga boleh jadi kalau hadis tadi yang menerangkan 80 kilometer itu dianggap dhaif. Ada kok yang kurang dari situ. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Uspan tadi, perjalanan Nabi ke Jeddah, perjalanan Nabi ke mana lagi tadi, Taif, itu pada kosor. Kesimpulan, jarak berbeda pendapat. Oke, udah. Kalau Hmm. saya pakai standar yang tadi 86 kilometer. Udah, kira-kira dah kosor soal. Lah kalau cuma dari Ibu Depok ke Tanah Abang, masa mau kosor kan terlalu juga. Cuma memang malas. Macet. Malas tahu. Iya. Masa ke Tamsit kosor sholat. Kalau ke Bandung tuh, Terus lagi oh puasa ya, buka lagi. LBQ buka sapar kan. Oke, 4:30. Wa an Imran ibni Hasin radhiyallahu taala anhu qala kanat bi bawasir. Saya beser. Beser bahasa Arab. Sedikit kencing gitu, kencing. Zamannya bawasir. Pasal tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bersalam. biasa bahasa Arab ya? Bahasa Arab bu. Lah, Fauziah itu bahasa Arab. Kita. Bagus ya. Iya,
Aku punya itu beser ya Rasulullah. Faqala sholli qa'iman. Salatlah berdiri. Fa ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati fa'ala jambin. Kalau nggak bisa berbaring. Yang disebut beser. Beser itu satu jenis, satu macam penyakit. Maksudnya kalau lagi sakit, nggak kuat berdiri. Beser juga begitu. Kalau diri udah netes saja. Udah duduk enggak? Duduk. Nah, padahal babnya bab sholat safar. Oleh karena itu berkaitan erat. Sholat safar ya sholat. Bisa jadi yang lagi melakukan safar, dia mengalami sakit. Gitu. Udah, sholatnya duduk, nggak bisa diri. Kosong. Jamak. Tuh, udah syar'i banget. Gitu kurang lebih. Udah safar. Sakit lagi. Korbannya di ambulan. Tuh, wajib sholat ya. Ya, udah rebaan, tinggal diwuduin. Mobilnya dihadapin ke itu. Kira-kira bahwa si yang lagi sakit di dalam mobil itu menghadap kiblat. Kiblat. Bu, udah pada pernah sholat tiduran? Bu Belum Mira sih. udah pernah. Ya udah belum dicoba. pernah. Coba. Emang boleh kan sehat, masa tiduran? Lah iya disakitin dulu. Aduh, jangan dong Ustaz. Lah apa Sehat itu jangan. nikmat banget. Ya, ya beda sama Pak Jamal. Pak Jamal nikmatnya kalau lagi sakit tuh. Asik katanya. Ntar ada yang bawain ayam bakar. Kalau lagi sakit. Kalau lagi sehat mah kudu nyari-nyari ke sono sini. Boleh Nyari tanya. nyari dulu di kalender banyak. Tanya aja Pasar. istrinya tuh. Makannya disuapin. Ya, Oh, nikmatin. mantap nggak tuh kalau gitu? Lah iya. Terus kalau ada yang ngebat, diusap-usap. Lah kalau lagi sehat, agak Tambokin. mungkin lah. Tabokin. Udah angker Bira tuh. Iya. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Logo. Terus, 4 berapa sekarang? 431 ya. 31. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridhan. Nabi menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusolli ala wisadah. Terus dia melihat yang lagi sakit sholat di atas bantal. Maksudnya palanya di bantal. Tinggiin. Fa Roma biha. Bantalnya ditarik. Waqala sholli alal ardi inistata'ta. Sholat di atas tanah. Maksudnya jangan pakai bantal. Wa illa fa'aumi imaan. Kalau nggak bisa, aumi memberi isyarat. Isyarat pakai mata. Kalau lagi diri, melek. Kalau lagi ruku, merem dikit. Kalau lagi sujud, merem rapat. Bangun lagi, tidak melek lagi. Itu namanya dengan isyarat. Bukan pakai tunjuk. Tunjuk sono, tunjuk sini. Bukan. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Tuh, ini dia. Jadikanlah sujudmu lebih rendah. Ngedipnya lebih rendah ketimbang ruku. Rahul Baihaqi sah wa sohaha Abu Hatim. Abu Hatim. Ada tanya sini. Udah pernah sholat tiduran menghadap kiblat. Jadi posisi telapak kaki di arah kiblat, kepala di sebelah timur. Jangan terbalik, kan namanya menghadap kiblat.
Kalau kepalanya ada di sebelah kiblat, kaki di timur tuh namanya ngadep ke timur, bukan ngadep ke kiblat. Kalau bisa, kalau bisa nih, nggak usah pakai bantal, rata. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa pakai bantal. Tangan masih bergerak, bisa takbiratul ihram, lakukan takbiratul ihram. Tangan masih bisa ditaruh di atas perut, sedakep. Soalnya kalau lagi diimpus kan nggak bisa itu. Ya, udah apa adanya saja. Jangankan sujud, ruku aja nggak bisa. Jangankan ruku, diri aja nggak bisa. Maka itu maksudnya aumi imaan. Ima artinya memberi isyarat. Iya. Duduk lagi di pesawat sholatnya. Nah kan ruku sama sujud. Tuh. Ruku nunduk dikit. Sujudnya nunduknya pendekan. Iya. Nah, eh, sholat orang sakit menjadi identik dengan safar. Sebab kalau lagi safar jangan ada alasan sakit nggak sholat. Itu maksudnya. Udah diajarin. Ya, walaupun lagi sakit. Iya. Hmm. Pak, ada catatan kaki kali, Pak. Cukup banyak tadi itu. 49, 430. Nih, 430 ada tuh. Coba kita lihat catatan kaki. 430. Nih dia. Qauluhu bawasir marad khabis min amradil muq'id bisababihi. Tamaddada urukul maq'ad muq'id ya, muq'id orang ya. Warubbama yahdusu fihi nazaf dam wa huwa jam'un wahiduhu basur bawasir. Iya, itu beser. Besernya bukan cuma uh, air pipis, bukan. Apalagi udah parah ya, ada bercampur darah, ada bercampur nanah, itu bawasir. Ya, umpamanya gitu. Terus kalau diri, wah problem. Cuci bersih, mau sholat, kemudian duduk. Gitu. Kata Rasulullah dalam kasus hadis tadi. 431 qauluhu ada minal iyadah wa hiya ziyaratul marid. Ada artinya nengok, jenguk orang sakit. Awis su'al an halihi. Atau dia menjenguk terus menanyakan keadaannya. Wisadah ialah apa ini? Mahdah. Mahdah dari khodun. Khodun pipi. Mahdah tiduran tempat naruh pipi. Gitu namanya. Ay mayadahun naim tahta ra'sihi. Nah ini bantal. Yaitu eh, yang digunakan oleh orang yang tidur untuk meletakkan kepala. Bantal. Waqad marra hadzal hadis walladzi qablahu tahta raqmi. Ini udah lewat hadisnya. Ada nomor 324, 325 dalam konteks sholat orang sakit. Sholat orang sakit yang celentang seperti tadi saya bilang kaki ada di sebelah barat. Tapi kalau sholatnya tiduran miring seperti di liang lahat, nah itu mah mukanya menghadap kiblat. Terus pipinya ditaruh di bantal. Tuh bisa ada bantal. Udah dia. Bapak Ibu tinggal pilih nih, ibu-ibu semua ini ya. Pak Jamal doang, Pak Jamal juga udah kayak ibu-ibu. Kalau celentang kaki menghadap barat, Benar. kaki Ayo. barat. Iya. Pala di timur. Kepala di timur terus miring menghadap kiblat gitu. Benar. Celentang, coba bayangin. Ngadep kiblat apa enggak? Ngadep. Coba kalau dibalik. Kaki di timur. Pala lah, ngadepnya ke sono, ke timur.
Napas juga lagi Ustaz. Apalagi tengkurap mah nggak ada dah. Ya, madep ke bumi. Terus Kalau tengkurap, Kalau mie, Jungsep nah itu. kalau miring itu persis di liang lahat. Udah, semuanya pakai isyarat tuh. ya Oh, angkat tangan ya tangannya ketindihan. Nggak bisa. Iya, ya. Tapi Kalau nanti misalnya udah kalau udah lupa bacaan sholat gimana Ustadz? sholatin. Sholatnya bos lupa Fauzia yang bacaan disolatin. sholat ya disolati. Iya benar. Luar biasa Ada ini. Ustadz, saya punya Itu menarik, punya menarik Bu Mira nih, Bu Mira sebentar menarik. saya Kalau punya lupa bacaan, itu oh iya, apa? kakak ipar. Dia Hmm. tuh kena apa sih stroke, terus demensia. Dia pengen sholat, tapi dia lupa baca apa ya gitu. Baca Al-Fatihah gimana ya gitu. Iya. Nah itu gimana? Nggak Tapi perlu dia sholat. keinginan sholat ada. Tapi dia udah lupa, Iya. jadi mesti ada yang mengawali dulu. Alhamdulillah gitu, baru dia terus oh iya gitu gitu. Oh, nggak ada istilah nggak bisa. Umpamanya stroke, katakan di kursi roda, kondisi udah lupa semua, udah datang zohor, bareng sama dia, nanti dia ngikutin, seolah-olah dia makmum, gitu. Udah kita meyakini hatinya ngikutin. Allahu Akbar. Gedein bacanya walaupun sholat sir supaya dia dengar. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Walaupun dia sambil tiduran gitu. Yang penting hati. Oleh karena itu ketika kondisi sakit yang udah nggak bisa apa-apa, tapi hatinya masih penuh sadar, semuanya di hati. Takbiratul ihram di hati. Baca Fatihah di hati. Ruku di hati. I'tidal di hati. Sujud di hati. Terus semuanya di hati. Maka dalam kondisi sholat seperti itu emang diperlukan hafal urutan-urutan yang namanya rukun sholat. Kalau lagi iya sehat mah jamaah mengikuti imam, kadang-kadang ngelamun kemana-mana aja suka salah karena hatinya nggak sholat. Iya. Nah, Jadi kita Ustadz boleh penting. tanya lagi. Boleh. Boleh tanya lagi Ustadz. Boleh. Masalahnya kakak saya ini kan dia tinggal cuma berdua dengan suaminya. Nah, suaminya tuh yang suka lupa seperti itu. Anak-anaknya udah punya rumah masing-masing. Jadi kalau sholat itu yang dia bingung, jadi dia cuma bilang baca Al-Fatihah. Terus istrinya baca Al-Fatihah. Jadi dia ngikutin gitu. Nah, itu sah nggak tuh sholatnya? Pertanyaan dia begitu. Jadi Tinggalnya kan di jadi mana, saya Bu? kenapa? Jadi kayak entar saya bukan imamnya, cuman karena dia suka lupa. Jadi saya mengingatkan begitu. Ya. Atau dia mendengarkan saya baca. Nah, itu gimana tuh sholatnya tuh? Sah apa enggak gitu pertanyaannya itu. Alangkah baiknya kalau umpamanya istrinya nih, jangan jadi imam nggak bisa. Walaupun makmumnya sakit, Iya, laki-laki nggak bisa. Oleh karena itu dia posisinya bukan imam, tapi membimbing, menalkin. Oh iya, iya membimbing memang Iya, membimbing nalkin. dia bilang. Iya benar. Dia bilang ke suaminya saya bukan Iya. imam, cuman saya mengingatkan bacaannya. Cuman pertanyaan kakak saya ini sholatnya itu sah nggak ya gitu. Sah, yang penting memenuhi syarat sah sholat, suci hadas, suci pakaian, suci tempat, terus wudhu. Sah. Kalau nggak sah tanya Pak Jamal itu. Ya. Tanya Bu Ya, Fauzia. Bu Fauzia lupa disolatin katanya. Oh. Bu Fauzia jawabannya tadi. Nah, itu bukan disolatin, dibantu.
Ah, ketemu jadi Ya sholat. kalau udah lupa kan pikun udah nggak ada hukum Ya sholat tuh. loh. Itu disolatin. Lain lagi kalau pikun lain lagi. Dia mah nggak wajib sholat. Ayan nih. Ada orang kan suka epilepsi. Epilepsi lagi epilepsi tak wajib sholat. Tapi kemudian pas sadar itu harus dikodok. Kecuali gila permanen. Gila permanen mah Nggak nggak wajib. sadar-sadar. Iya, Nggak wajib. Nah, gila dimaksud bukan dalam artian fisik. Gila dalam artian iman, umpamanya. Gila. Muslim mau muslim, mukmin mau mukmin. tapi nggak sholat gitu. Nggak sholat itu kan namanya gila. Ya dah? Apalagi kalau jadwal kunjungannya padat. Ya, udah nggak ada waktu sholat. Sholatnya di kereta. Terus dia tayamum. Gosok-gosok itu kaki lepisnya digosok-gosok. Ya kan ketawa semuanya ngeliat itu. Dulu lagi uji coba kereta cepat. Ya, pada nonton apa enggak sih? Di itu. Video dikirim sono kirim sini. Dah, ada lagi yang tanya. 432 nih. Mana dia? Pak, teks hadisnya Pak. 432 ya. Ini dia. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahun Nasa'i wa sahahah. Boleh catatan kaki ini. Mutarabbi'an. Catatan kakinya itu dia tuh. 432. Qauluhu mutarabbi'an minat tarabbu' wa huwa naw'un minal julus. Ya, bentuk duduk. Wa huwa ayaj'ala rijlahul yumna, menjadikan kakinya yang kanan tahta fakhidhil yusra, di bawah pahanya yang kiri. Warijluhul yusra, kakinya yang kiri di bawah pahanya yang kanan. Wa yajlisu 'alal maq'ad, duduk di atas bangku. Waqad marral hadis tahta rakam. Ini udah. Paham mutarabbi'an, besila. Misalnya begitu. Kaki kanan dilipat telapakannya tuh, di bawah paha kiri. Yang kiri di bawah paha kanan. Itu namanya besila gitu. Bahasa kita. Ada yang begitu. Oh, nggak apa-apa. Tuh Nabi pernah. Kata siapa? Kata Aisyah. Ya, 433 Pak. Jadi artinya apa sih 432? Ya, Artinya kan belum diterjemahin. itu tadi sila besi. Sila yang Sila. yang artinya di atas. Mana Jadi dia? saya Yusolli mutarabbi'an. Itu udah. Aisyah pernah berkata, aku melihat Nabi sholatnya besila. Besila maksudnya dalam keadaan mampunya begitu, sakit. Dan ini babnya memang bab sholat orang sakit. Iya. Apalagi umpamanya dengkulnya emang lagi asam urat. Masya Allah. Gak bisa sujud. Udah. Belakangnya taruhin kursi. Giliran sujud dia duduk. Berdiri mah berdiri. Ruku mah ruku biasa normal. Giliran sujud dia duduk. Ada anak kecil nakal, bangkunya dia tarik.
Ya udah jengkang ya. Oke. Empat tiga tiga sekarang Pak. 4-3-3 di bawahnya Pak. Judul baru. Ya, Ah, mau baru. pertanyaan aja, Ustaz. Silakan. Boleh, boleh. Boleh sholat Jumat tuh ya, udah bab Itu sholat baru. Jumat. Untuk Bu Fauzia itu sholat Jumat, Ustaz. Ya, dia mah laki-laki emang. Sarung dong. Ya, silakan kita buka tanya jawab. Jadi pembahasan Ya, kita itu tentang sholat qashar, bab hadis-hadis tentang sholat qashar, Bu Mira. Iya, Ya, coba ditanyakan kalau itu kita punya beberapa waktu ini sebelum mendekati ya sekitar 6 ya. menit ke depan ya. Bentar lagi mau Iya. mau khutbah khutbah Selasa ini. Oh, iya. Jadi ngaco nih ada ikut jamaah. fenomena di tengah masyarakat dulu kalau mau jalan-jalan sapar namanya. Hebohnya bekal. Sampai ada yang bawa termos lah. Kalau cemilan dibawa giliran mau kena enggak. Tuh, Nah, siapa Itu tuh? Bu dia Mira tuh kali itu ya. itu enggak dong, bawa terus. dulu, Enggak lagi itu sekarang dulu. masjid udah Nah, nyediain mukena. Terus sekarang lanjut lanjut dulu. ya itu mau kena udah bu asem bu. Mm-mm. Dan Itu gak ada nah yang tiket. sekarang saya lihat alhamdulillah udah berkurang. Walaupun masih diduga keras masih ada yang masih apa itu istilahnya girohnya tinggi sama jalan-jalan. Diselenggarakan oleh RT, oleh RW, Hmm. nggak dihimbau Oh, untuk anu enggak. sholat. Iya, oleh karena itu kalau ada nanti bapak ibu-ibu lingkungan kayak begitu, nah itu dihimbau juga bahwa alat sholat kalau perlu sejadah. Sekarang udah tersedia sejadah yang sederhana. Kalau perlu bawa Mukena tikar. juga tersedia di masjid, Ustaz. Terserah mau kena ke mau enggak ke. Kalau Bu Mira maunya kena Ustaz, mulu. Ustaz mau tanya Ah, Ustaz. Itu boleh, kalau boleh. sholat di jama Iya. kosor, itu ketika sholat zuhur terus masuk ke asar mesti komat dulu ya. Oh iya, Omat. Karena udah nggak ada sholat sunat qobliyah lagi, dia juga enggak. Jadi begitu salam Tetapi yang pahalanya sholat mah zuhur, dapat. Iya. Salam zuhur. Terus sudah komat. komat. Allahu Akbar, la ilaha asar. Nah, Ya, jangan saya jangan komat dulu. Jangan komat dulu, Bang dia. Lah nggak ada, dia nggak paham. saya suka melihat Ustadz ibu-ibu ada begitu dia selesai sholat zuhur, terus dia suka ngobrol-ngobrol dulu ngomong apa gitu. Itu kan katanya Oh, terputus gitu. jangan. Iya, emang itu, tapi maksudnya bukan bukan fikih, itu etika. Oh, Jangan etik. ngomong dulu, langsung komat. Kadang-kadang kan suka Etika. nanya nih, Mbak langsung berdiri ya, langsung berdiri lagi ya, gitu kan. Kadang-kadang mungkin ada yang nggak paham tuh begitu. Terus saya Iya, suka nggak bertanya gitu, apa-apa. diem aja nggak jawab gitu kan. Hmm. Nggak apa-apa Itu namanya katanya memang, belum tahu. oh, Nah, belum tahu, dimaaf. Nah, yang tahu pada lingkungan itu saat itu udah langsung komat dan ngomong udah. hmm, Yang ngomong biarin, ntar juga dia ngikutin kita. Oh, udah si imam takbiratul ihram. Allahu Akbar. hmm, hmm, hmm. Ikut ya semua. Baru nanti selesai dijelasin. Dijelasin. Iya. Ya, syukron Ustaz. Baik, maafkan. Ayo, mau praktek apa enggak sholat safar? Tinggal colek Pak Jamal. Ya, Pak Jamal, safar dulu ke Marunda. Oh iya ya, dia orang Marunda aslinya ya. Iya, dia orang Oh, Marunda, dia tetangganya Pitung dia.
Apa ini, Pak? Oh, itu ada pik, Marunda ada pik berapa itu? Sudah It- digusur apa belum? Kan saya lurahnya Ustaz gitu. Jadi saya nggak menyetujui. Lurah mah dia terlibat. Iya, kan Itu sampai tanda pembangunan tangan. kan harus tanda tangan lurah dulu. Kalau lurahnya nggak mau tanda tangan gimana? Tanda kaki. Iya, tanda kaki. PMB, PMB. Iya, Masya Allah. Sekarang lagi heboh. Ada negara dalam negara. Nggak terasa. Itu para, Baik. ya. Cukup ya sampai sini, Bu Mirah, Bu Fauzia, Ya. Ya, Bu Rois. Nanti Bu Rois mau bertanya? dia mau nanya sholat Jumat kali itu dia. Oh, atas salat Jumat mah besok. Iya, Bu, Bu, menarik. Bu Fauzia bertanya saat salat Jumat berapa rakaat itu aja. Oh, iya. Boleh nggak gitu ibu-ibu sholat Jumat nanti ya? Ya, Jangan baik. sekarang. Baik. Terima kasih Ustadz dan ibu-ibu semua. Iya, iya. Oh, Mudah-mudahan iya. kajian kita ini walaupun nggak lama banyak eh, ilmu Mantap. yang kita dapati dan banyak manfaatnya. Amin. Kita sempurnakan dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. illa anta. Assalamualaikum syukur warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama.